semuanya. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, kami dapat bangun di pagi hari ini dan melanjutkan aktivitas kami. Sebelum itu, kami akan mendengarkan sedikit dari renungan-Mu. Biarlah apa yang kami dengar ini dapat menyenangkan hati kami, dapat lebih untuk mengenal apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami ya Bapa. Dan biarlah orang-orang yang belum sempat mendengarkan renungan pada hari ini, Engkau lindungi, Engkau gerakkan hatinya untuk segera mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, terberkatilah orang yang mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Renungan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, konteks ayat ini terjadi tepat Petrus sedang berkhotbah di hadapan orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung turut bertanggung jawab atas penyaliban Yesus. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus, Alkitab mencatat bahwa hati mereka sangat terharu. Kata terharu di sini dalam bahasa yang lebih dekat berarti ada rasa sakit yang mendalam karena menyadari kesalahan dan kekeliruan fatal yang mereka lakukan. Disinilah Petrus memberikan firman Allah bukan sekedar merasa bersalah, tetapi seruan untuk bertobat. Nah, pertobatan itu bukan cuma sekedar air mata, tapi lebih dari air mata. Nah, di zaman yang sekarang ini, kita sering jatuh dalam mengartikan pertobatan sebagai perasaan emosional sesaat atau sekedar ucapan maaf kepada Tuhan. Sedangkan pertobatan sendiri di dalam Kisah Para Rasul 2:38 menekankan sebagai sebuah keputusan batin yang radikal. Nah, pertobatan itu melepaskan kendali hidup kita dan menyerahkannya kepada Kristus melalui baptisan sebagai tanda identifikasi diri kita dengan kematian dan kebangkitannya. Nah, kita tidak disuruh untuk hidup kudus dengan kekuatan sendiri. Firman Tuhan, Roh Kudus diberikan sebagai penolong, penghibur, dan pemandu agar kita mampu menjalani hidup yang baru. Tanpa Roh Kudus, pertobatan hanya akan menjadi beban moral, namun dengan Roh Kudus, pertobatan menjadi sebuah perayaan kemerdekaan. Bagian yang indah dari ayat ini diperdengarkan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di era digital yang serba cepat saat ini, kita seringkali merasa kosong dan hampa meski hidup kita penuh dengan aktivitas. Kehampaan itu seringkali adalah gema dari kebutuhan kita akan Tuhan. Refleksi yang kita harus pertanyakan dalam diri kita, apakah kita masih memiliki hati yang sangat terharu oleh dosa? Jangan biarkan nurani kita tumpul oleh kebiasaan duniawi. Baptisan itu kepemilikan Kristus dan menerima itu kasih karunia dari Roh Kudus. Nah, Petrus menempatkan baptisan segera setelah kata bertobatlah. Ini menunjukkan bahwa baptisan adalah tindakan konkret untuk perubahan batin. Dahulu bagi orang Yahudi atau proselit saat itu, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus adalah pernyataan yang beresiko tinggi. Itu berarti mereka secara terbuka memutus hubungan dengan sistem lama dan menyatakan kesetiaan total kepada Yesus. Dibaptis dalam nama Yesus berarti seseorang memasukkan dirinya ke dalam kepemilikan Kristus. Ini adalah tanda penyerahan hak milik. Kita bukan lagi milik kita sendiri, melainkan milik Dia yang telah menebus kita. Dalam baptisan, kita tidak hanya dibersihkan dari dosa masa lalu, tetapi juga dipenuhi dengan hidup yang baru melalui kehadiran Roh Kudus. Maka rayakanlah kemerdekaan kita dari dosa karena Roh yang memerdekakan. Rayakanlah kemerdekaan kita dari keterikatan dari belenggu dosa. Selamat merdeka dan selamat merayakan kasih karunia dari Yesus yang mati dan juga bangkit untuk menembus dosa kita.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang tidak terbatas. Ampunilah kami yang sering berjalan menjauh dari-Mu. Berikanlah kami kerendahan hati untuk selalu setia dan taat pada janji dan firman-Mu. Dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar perjalanan hidup kami menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami, aktivitas apapun yang akan kami lakukan, itu adalah dengan campur tangan-Mu.